Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks persuasi bersama Mbak Tiarma. Teks persuasi terdiri atas dua kata. Yang pertama ada teks dan yang kedua ada persuasi. Teks adalah tulisan maupun kata-kata asli dari pengarang, dan persuasi adalah ajakan maupun bujukan. Jadi, teks persuasi adalah tulisan yang berisikan ajakan maupun bujukan yang bertujuan mempengaruhi pembaca agar mengikuti ataupun melakukan apa yang penulis ungkapkan dalam teks. Selanjutnya, kita masuk kepada ciri-ciri teks persuasi. Ciri-ciri yang pertama yaitu berisi alasan yang kuat, fakta, dan bukti untuk memperkuat bujukan. Yang kedua, teks persuasi berisikan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lain. Ciri-ciri yang ketiga, isi tulisan teks persuasi berusaha menjauhi konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Ciri-ciri yang keempat adalah memiliki kalimat yang bersifat mengajak pembaca untuk melakukan apa yang sudah ditulis. Selanjutnya kita masuk kepada struktur teks persuasi. Teks persuasi memiliki tatanan maupun urutan dalam penyusunan teksnya. Yang pertama adalah pengenalan isu. Maksudnya di sini adalah pengantar awal pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, rangkaian argumen. Bagian ini berisi pendapat-pendapat penulis tentang isu yang dikemukakannya. Pada bagian ini juga dikemukakan mengenai data atau fakta yang memperkuat argumen tersebut. Yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Nah, pada bagian inilah berisikan kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan juga argumen-argumen sebelumnya. Nah, setelah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan juga struktur dari teks persuasi, sekarang kita langsung masuk kepada contoh dari teks persuasi. Oke adik-adik, berikut adalah contoh dari teks persuasi dengan judul Begadang. Begadang adalah suatu aktivitas yang buruk yang sering dilakukan banyak orang. Penyebabnya kita pasti akan mengantuk di siang harinya. Dengan kantuk yang berat, maka kita tidak produktif dan kinerja kita jadi lambat. Kerja kita akan kacau karena mengantuk. Yang masih pelajar tidak bisa menangkap pelajaran dengan baik dan masih banyak keburukan lain. Bukan hanya orang dewasa saja, kegiatan ini sangat merugikan sekali. Anak-anak muda juga begadang sampai malam. Mungkin salah satu penyebab begadang adalah karena terlalu banyak minum kopi. Maka dari itu, mari kita semua hindari apa saja yang membuat kita susah tidur. Hal ini penting dilakukan agar hari esok bisa menjadi lebih produktif di siang hari. Baiklah adik-adik, sekarang mari kita lihat struktur yang terkandung di dalam teks persuasi tersebut. Pada kotak yang pertama merupakan struktur pengenalan isu. Pada kotak yang kedua merupakan struktur rangkaian argumen. Pada kotak ketiga merupakan struktur pernyataan ajakan. Dan pada kotak keempat merupakan struktur penegasan ulang. Baiklah adik-adik, sekian materi kita tentang teks persuasi. Sekarang kita masuk ke tahap diskusi. Bagi adik-adik yang memiliki pertanyaan atau yang masih belum memahami tentang teks persuasi, boleh tanya. Terima kasih.